Kenapa bisa saya sepesimis itu gitu loh. Itu yang menggagas rezim ini. Dan faktanya rezim ini kok kayaknya yang dikatakan oleh dekan kita, keadilan itu yang nggak ada. Padahal itu pesan Pancasila. Nah, saya khawatir yang dikhawatirin Presiden Soekarno dulu dengan hilangnya kedaulatan adalah kita menjadi bangsa kuli. Hilangnya kedaulatan itu akan menjadi bangsa kuli. Jadi jangan-jangan tahun 2045 kita ini menjadi bangsa kuli. Nah, baik, ini kawan-kawan ada Bang Hamzah, Mas Gino, Bang Herman, pakar-pakar semua, wartawan senior. Mungkin Bang Herman dulu ya, bisa menanggapi jalan diskusi kita, silakan. Saya bukan pakar, saya bakar. Terima kasih, kehormatan yang besar bagi saya untuk ikut diskusi. Karena sebetulnya saya kan selalu dalam posisi merekam, mencatat. Kalau zaman dulu mencatat, sekarang merekam. Tadi kan sudah dipaparkan dari sudut ekonomi, kebetulan banyak yang ekonomi ya. Saya hanya dari faktualnya karena menekuni, mencatat proses progres dari negara kita gitu loh. Atau daerah kita. Nah, tapi senada lah sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa ada banyak masalah yang saya tangkap ya. Untuk kita menuju ke Indonesia emas, lampu emas. Tadi sudah digarisbawahi oleh Bang Asrian. Poinnya itu adalah pendalaman apa yang harus kita perbuat. Itu yang belum muncul dalam diskusi ini dan nggak mungkin muncul karena masih banyak harus diskusi ya Bang ya. Untuk harus seperti apa menyebut. Karena kalau dari pengamatan saya sebagai jurnalis, itu luar biasa visi dari Presiden Jokowi ya, atau dari rezim ini, bahwa menargetkan tahun 2045 itu Indonesia emas. Dan Bang An mempertanyakan apakah bagaimana dengan Lampung emas gitu. Nah, saya agak mungkin belum sama sekali masih gelap gitu loh. Selain tadi terungkap, kita nggak punya konsep menuju itu, kita belum mengidentifikasi problem-problemnya. Masih gelap di mata saya ini bagaimana menuju Indonesia emas itu, gitu loh. Dan terutama juga di Lampung. Apa tidak malah gitu ya? Apa tidak malah Indonesia tahun 2045 itu tahun perak kata Bang, tahun perunggu atau malah nggak ada lagi Indonesia. Gitu. Kenapa bisa saya sepesimis itu gitu loh? Itu yang menggagas rezim ini. Dan faktanya rezim ini kok kayaknya yang dikatakan oleh dekan kita, keadilan itu yang nggak ada. Padahal itu pesan Pancasila. Faktanya di lapangan, saya juga kemarin turun langsung ke misalnya ke reklamasi Tomok. Saya ke lapangan, saya nemuin para nelayan. Sedih banget gitu loh. Bagaimana bisa satu perkampungan nelayan yang miskin, saking miskinnya mereka itu bangun rumah di atas laut, itu kan bukan karena keinginan, karena kondisional ya. Tiba-tiba dan dia mencari nafkahnya ladangnya itu di laut gitu. Tiba-tiba
ditimbun di depan muka mereka 20 hektar, tinggi timbunannya itu. Jadi kondisi sekarang aja sudah kacau. Airnya jadi tercemar, nyari keong ibu-ibu untuk makan sehari-hari aja sudah nggak bisa lagi. Kemudian di Lampung Tengah ya, anak Tuha gitu loh. Bagaimana bisa ratusan tahun nenek moyangnya dia hanya menggarap lahan warisan kawasan nenek moyangnya, di kawasan lah. Yang tadi juga terungkap ternyata tanah ulayat lari ke pemerintah, pemerintah bagi. Itu keadilan lagi kan. Nah, bagaimana kita mencapai Indonesia emas, Lampung emas, kalau mentalitas penguasanya seperti ini gitu loh. Belum nanti kita yang lagi rame lagi juga ya di ini. Nah, saya khawatir yang dikhawatirin Presiden Soekarno dulu dengan hilangnya kedaulatan adalah kita menjadi bangsa kuli. Kedaulatan, hilangnya kedaulatan itu akan menjadi bangsa kuli. Jadi jangan-jangan tahun 2045 kita ini menjadi bangsa kuli. Bukan emas itu bagi siapa gitu loh. Gitu. Oke, tadi Pak Dekan juga ngomong ada benarnya juga. Misalnya dengan kita nggak bisa memprediksi kemudian nanti ke depan tuh lapangan pekerjaan akan menjadi aneh-aneh. Satu hilang, dua tumbuh gitu. Dengan yang kita tidak bisa prediksi, misalnya fungsi pos itu udah digantikan oleh apa Grab itu ya, gitu kan? Betul. Anak Samsul tadi itu dia di rumah, tapi dia bekerja di 4 perusahaan IT internasional. Kemarin dipanggil ke Inggris mau digaji 200 juta sebulan, anaknya dia tadi. Tapi itu berapa orang? Gitu loh. Tahu nggak bahwa yang nganterin barang itu adalah sarjana semua? Gitu. Jadi kalau melihat dari kondisi saat ini, tahun emas itu buat siapa? Gitu loh. Buat siapa? Gitu. Oke, tahun emas. Tapi kata Firman tadi, kesenjangannya luar biasa. Kesenjangan ekonomi ini gitu. Tadi Bang An juga menyindir. Oh, saya lihat di kampung-kampung rumah bagus-bagus. Itu sisa lahan yang dia jual generasi ini, Bang. Tapi korban dari penjualan generasi sebelumnya sudah terimbas kepada anak-anak mereka. Terpaksa menjadi begal, gitu. Terpaksa masuk LSM, jadi wartawan yang meresin sekolah-sekolah. Itu semua karena kehilangan, ketiadaan mata pencarian. Nah, Indonesia emas itu buat siapa? Bagaimana menuju itu? Konseptornya aja, faktanya seperti ini. Gitu. Itu dulu mungkin apa komentar.